aku nyaman mah di Kristen. Wah itu aku langsung ini juga mau nangis. Jadi aku waktu itu langsung nyaman, aku bilang kan. Aku bilang, emang selama ini yang aku ajarkan itu tidak membuat kamu nyaman, aku bilang kan. Tanyalah sama temanku yang memang kayak temen curhat gitu loh. Aku harus gimana ya, aku bilang. Ini kayaknya apa ya? Kayak yang aku udah gak bisa bawa bapaknya ke Islam yang sesungguhnya, terus sekarang anak-anaknya juga keluar gitu. Kalau kecewa aku enggak ya. Aku nggak pernah kecewa sama anakku karena anakku nggak pernah ngecewain aku. Dia hanya memilih kan, dia hanya memilih apa yang dia yakini. Tapi dia bukan anak yang durhaka. Jadi kenapa aku harus kecewa? Karena bagi aku agama apapun yang dia anut sekarang itu tetap anakku. Karena lagi-lagi aku bilang ya, kenapa aku nggak maksa dia? Ketika aku minta, bahkan nyawanya pun pasti dia kasih ke aku. 17 tahun loh. Iya kan? Kenapa? Karena aku percaya Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Ngapain aku minta ke dia? Ini jadi pelajaran buat kita iya kan? juga. Ngapain aku minta ke dia? Ini Kalau pelajaran aku buat punya kita. Allah, Baik. maka kasusnya anakku pun Iya. akan aku lakukan hal yang sama. Para penonton, saat ini kita sedang berada di podcast Ruang Tamu Sylvia Tan TV. Dan saat ini bintang tamu kita yang pertama yang punya rumah. Kita sapa saja, ada Koh Muaz dan juga Tante Sylvia Tan. Halo semuanya. Apa kabar Tante? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Koh Muaz ini nama asli? Bukan sih, ini nama pemberian dari teman. Oh, nama aslinya? Aguan. Abuan. Berarti Muaz itu nama setelah mu'alaf. Ya betul. Ada salah satu sahabat Nabi Muaz bin Jabal itu. Ya, Ya. terinspirasi dari situ. Betul, alhamdulillah. Katanya sih karakternya hampir mirip katanya. Tapi kalau di kependudukan ataupun di KTP masih tetap Aguan. Cuman kalau di nama Iya. panggilan karena memang sudah mu'alaf jadi ke Muaz. Betul, Ya, betul. alhamdulillah. Kalau tante, ini Tantan ini saya pernah dengar. Dari dia. Oh gitu. Dari Kayak dia. marga Chinese. Jadi ada Tan Ali Marga, ya, Iya. marga. gitu dan sebagainya. Itu marga. Oh, marganya tante. Bukan marganya dia. Marga, tapi nempel ke tante. Ya nggak apa-apa kan, diambil aja pokoknya. Karena jadi nama beken kan. Gitu. Baik. Tapi berarti kalau tante sendiri ke Om Aguan ini, Tan itu marga dari Om Aguan ke tante. Betul. Sylvia. Kalau nama aslinya Sylvie Amelia. Sylvia Amelia, cuman Amelianya kita buang. Diganti Tan. Diganti dengan Tan, marganya dari suami. Betul. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini, beberapa kali sudah diundang di beberapa podcast. Nah sekarang di rumah sendiri. Bagaimana ini kisah inspiratifnya tentang masalah hijrah? Karena konon katanya kalau saya lihat di TikTok, di Instagram dan sebagainya sampai 17 tahun loh. Bayangkan 17 tahun menunggu satu keyakinan yang sama. Jadi kira-kira itu proses perjalanannya bisa diceritakan, apakah karena memang dipaksa ini suami? Enggak, masa dipaksa. Enggak dipaksa. Karena kalau aku tuh kan gini, aku selalu berpikir keyakinan itu kan dari hati ya, nggak ada yang bisa maksain gitu kan. Jadi kita nikah waktu awalnya itu memang secara Islam di Bandung. Jadi kita nikah secara Islam. Terus 1 minggu pernikahan dia harus kembali lagi ke agamanya dia, Konghucu. Nah di situ aku juga nggak yang nggak boleh, jangan dong kan kamu udah Islam. Aku udah biarin aja. Karena bagi aku gini, ketika kita maksain orang justru nanti hasilnya nggak akan bagus. Terus ya udah kita selama 17 tahun tuh jalan masing-masing. Dia Konghucu, aku Muslim gitu. Tanpa disadari di tante kan Islam, gitu kan. Banyak orang yang berpikir, apalagi netizen itu, jadi banyak orang yang berpikir, loh kok mau gitu loh. Artinya ketika pernikahan yang berbeda agama biasanya ada sisi keharapannya atau ada karena apanya. Bagaimana cara menjalani itu? Jujur ini nggak gampang ya, karena kan pasti kan tanggapan dari orang-orang, wah kamu zina 17 tahun gitu kan. Apalagi lebih paling nggak senang itu kalau ada orang komen
anak-anak haram berarti. Iya. Itu yang bikin gitu. Tapi kalau aku pribadi sih ya, kita kan nggak perlu juga menjelaskan sampai sedetail itu sama orang. Betul. Toh aku tuh sangat percaya Allah itu benar-benar maha pembuat skenario yang baik. Makanya waktu aku dulu dibilang zina, terus dibilang wah banyak deh, banyak banget sampai dihujat kan. Padahal inti dari aku posting itu sebetulnya bukan memposting yang hal aneh-aneh, justru aku memposting keseharian kita. Jadi kita tuh lebih ke bikin konten yang nggak dibuat-buat ya BPA, nggak yang sok-sok romantis. Kan banyak kan konten-konten kayak gitu. Kita mau menunjukkan itu toleransi di dalam keluarga kita itu gitu loh. Gitu. Jadi memang ada yang bisa diambil dari toleransi, artinya walaupun beda keyakinan dalam satu atap itu bisa bersama, bisa bersatu. Tetapi proses yang kalau kita lihat dari netizen itu, jadi mereka melihatnya loh ini nggak dibenarkan karena posisinya adalah sudah berbeda gitu. Ya. Betul, karena sampai waktu itu kan, aku kan suka nge-reaction komenan, Betul. ya kan. Terus lu maunya gimana? Oke. Gitu. Bener kan? Terus lu maunya gimana? Gitu. Terus dia nggak bisa jawab. Tapi ada juga beberapa yang jawab, ya paksalah. Kalau nggak Ceraikan gitu ceraikan, serius. Kalau nggak ceraikan gitu loh kan. Sekarang gini, aku yang punya rumah tangga, ya kan. Aku merasa nyaman. Di tengah, ya kita bisa lihat aja lah. Kalau misalnya seorang konten kreator, kita bilang seorang konten kreator yang hidupnya tuh terlalu publish tentang keromantisan, tentang kebucinan, tapi endingnya bisa lihat sendiri kan, selesai. Banyak sekarang banyak. Banyak banget kan, itu nggak bisa dipungkirin loh, ya kan. Nah kalau kita itu kontennya bukan lebih ke kita romantis, tapi ke toleransinya. Karena kalau romantis itu aku mau ngerasain berdua aja, aku nggak mau bagi-bagi, gitu. Aku lebih senang mempublish sisi dari kita ini dulu kalau sekarang kan udah seiman. Kita itu lebih pingin nge-publish ini loh yang satu atap beda agama aja bisa harmonis, tidak saling ngejudge, tidak saling agama lu paling jelek, agama gue paling bagus, tidak saling begitu gitu kan. Kenapa kalian yang ibaratnya notabene itu tidak serumah tapi sibuk pembelaan diri mulu? Nah itu yang mau kita tonjolkan sebetulnya. Ini loh ada yang satu rumah itu 3 agama gitu kan, tapi bisa benar-benar harmonis, bisa benar-benar rukun. Kenapa kalian nggak bisa gitu? Tapi justru karena kan paham ya, masyarakat Indonesia itu tidak semuanya bisa bijak. Betul. Kebanyakan itu kita bilang sumbu pendek lah, ya kan? Kita to the point kan? Kita to the point. Kebanyakan sumbu pendek yang dimana mereka itu tidak bisa menangkap poin positifnya. Selalu, ini negatif, ini zina, ini gini-gini. Padahal bukan itu yang mau kita utarakan gitu loh. Untuk kamu Asmi, 17 tahun loh. Om, kenapa nggak mau gitu lebaran sama istri satu seiman? Ya mungkin belum dapat panggilan dari Allah ya. Simple dia kalau jawab. Kalau mau kan saya bisa aja masuk Islam Tapi kan gitu loh. gini loh. Ketika seorang suami sayang sama istri, cinta sama istri, segala sesuatu pun kadang-kadang bisa dikorbankan untuk istri. Tapi kalau 17 tahun seolah nggak ada pengorbanan begitu. Tapi dia gak mau. Saya pernah menawarkan, kau gitu saya masuk Islam, tapi dia gak mau. Aku nggak mau. Saya gak mau kamu masuk Islam gara-gara saya, gara-gara cinta. Kenapa tante? Ya aku nggak mau karena gini, aku sekarang memeluk agama Islam dari lahir. Aku saja belum bisa mengislamkan diriku yang sesungguhnya sesuai Al-Quran dan hadis. Betul. Terus aku harus maksa orang. Lebih baik aku perbaiki dulu diri aku, ya kan? Dan aku minta sama Allah, minta yang punya nyawa ini. Ngapain aku harus minta ke dia? Kalau misalnya aku minta, dia pasti bilang oke. Tapi akhirnya sholat nggak dijalanin, iya kan? Buat apa? Karena manusia kan jatuhnya. Karena manusia. Karena yang aku butuhkan tuh adalah seorang iman yang bisa mengimani istrinya, bukan hanya yang sekedar ya aku Islam loh, perkenalkan aku Aguan, aku Islam, bukan yang seperti itu. Justru sebenarnya kalau aku komentari nih tante, jadi kalau beberapa netizen itu sebenarnya nggak penting kita balas satu komentar. Betul. Tetapi kan ada posisi lain, misalnya keluarga tante sendiri yang notabene katanya Islam.
bagaimana ketika proses pernikahan ini, setelah nikah seorang suami tidak mau seiman dengan tante, perasaan orang tua dan sebagainya, atau keluarga lah yang di sekitar. Ini pertanyaannya belum pernah ada di podcast orang ya. Tapi belum dijawab itu. Jadi gini. Kalau tante mungkin bisa aja misalnya menerima pengakuan untuk tidak seiman, tapi keluarga besar bagaimana? Betul. Orang sekitar bagaimana? Berarti dari posisi keluarga aku ya. Betul. Awal aku nikah sama Koko itu memang keluarga nggak setuju, jelas nggak setuju. Apalagi dari papa ya, papa tuh kayak nolak keras. Ibaratnya dia ngomong emang nggak ada laki-laki lain gitu loh. Terus dari keluarga lain ya, yang dari keluarga kita juga kan, karena papa sama mamaku tuh udah cerai kan. Nah dari tante-tanteku, kamu mendingan cari yang seiman deh katanya. Kamu lo bisa nikah sama dokter, bisa nikah sama ustadz. Sebelum pernikahan sama kaum Muaz terjadi. Belum, ya sebelum masih pacaran lah, pengenalan. Tapi aku tabrak sih. Aku tabrak omongan mereka itu benar-benar kayak, ya mungkin orang mengira alah si Silviatan itu matanya udah ketutup kebucinan mungkin. Tapi bukan itu, jujur. Selama ini yang aku lihat itu bukan karena aku bucin sama dia, bukan. Aku tuh hanya melihat ada hati yang laki-laki lain gak punya. Itu yang spesial. Itu yang spesial. Itu yang spesial. Jadi bagaimanapun kondisi kaum Muaz atau misalnya nggak seiman ataupun mungkin nggak kaya kayak orang-orang yang disebutkan tante tadi, nggak masalah. Nggak masalah sih, karena gini, aku nggak tahu kenapa ya. Di dalam diri aku tuh ada keyakinan di ujung sana, ujung jauh banget itu ada kebahagiaan buat aku. Ya bukan soal harta kan? Bukan, enggak. Bahkan Koko ini nikahin aku modalnya 500.000. Kalau kamu sendiri dari keluarga bagaimana? Ketika menikahi seorang istri yang tampilnya Islam lah. Waktu itu sebelum menikah Konghucu. Setelah begitu mau menikah Islam. Itu keluar lagi jadi Konghucu. Betul. Ya, betul. Nah, itu bagaimana? Kalau keluarga sendiri menyikapinya? Ya, kalau keluarga sih lebih gak memandang ke agamanya ya. Waktu saya menggambarkan ke keluarga, saya bakalan menikah ini, ya udah ayo segera dilakukan gitu. Karena ada something. Apa? Nantilah di buku. Maksudnya untuk pendapat istilahnya seorang ya Konghucu gitu loh. Ketika anaknya mau menikah dengan yang berbeda keyakinan, mereka seikhlas itu gitu loh. Enggak. Karena kita tuh di belakangnya ada sesuatu ini. Betul, tapi kalau dari riwayat tante sendiri, keluarganya kayaknya agak sedikit keras. Keras. Dia juga keras sih. Aslinya mah nggak setuju juga. Cuman karena kita memang ada siasat berdua, kesepakatan berdua, yang ibaratnya skenario dari kita lah biar kita bisa kawin. Ya kan akhirnya ini. Iya. Berarti kalau dari keluarga kaum Muaz mungkin beranggapan bahwa ternyata ya sudahlah kan tetap pasti Sudah Konghucu terjadi ini. gitu Betul, ya. Walaupun nikah sama siapa juga tetap pasti Konghucu. Betul. Nah kalau sekarang bagaimana? Ya, sekarang sih waktu saya umroh, waktu itu saya udah minta telepon ke mama juga, bilang gitu loh. Kalau saya udah sekarang mau masuk Islam, dan mama saya juga bilang ya semua agama sih sama aja, baik gitu loh. Ya memang dari keluarga ada yang nggak setuju, ada yang setuju, pasti udah pasti. Tapi kayaknya kalau saya melihat mungkin lebih berat ke Islam ya. Apanya? Pendapat ketika orang mau pindah agama. Keluarga dari Islam itu luar biasa. Ya, benar. Tapi Konghucu semudah itu ya sudah katanya, kata mamanya. Yang nggak tahu juga hati orang kan. Tapi kan ketika jawaban yang terucap dari seorang ibu gitu loh, mengikhlaskan anaknya keluar dari agama yang dianut bersama, tapi semudah itu kita ambil gitu. Tapi kalau dari tante atau dari siapa istilahnya ketika ada seorang muslim memiliki anak keluar dari Islam, itu kadang-kadang orang tua tuh sibuk marah, pasti keras gitu. Akhirnya kan dari sinilah ketimbun. Tapi enggak juga. Tapi tante sendiri aku dihadapkan sekarang pada anak-anakku yang tadinya Islam terus masuk Kristen. Oh berarti sekarang dua keyakinan. Ada keyakinan masih ada dalam keluarga. Wah itu menarik ini. Dari 3 sekarang udah jadi 2. Dari Islam Konghucu ada Kristen dulu jadi 3. Jadi 3. Jadi pertama itu kan aku Muslim, dia Konghucu kan. Terus anak-anak kan Muslim juga, Islam juga tuh. Tiga-tiganya. Terus kan karena ada terjadi pembulian di sekolah. Sebetulnya yang dibully itu bukan 3-tiganya, tapi 1 aja. Anak pertama kan. Jadi anak yang ibaratnya dominan lah, apalagi laki-laki kan. Laki-laki satu-satunya.
Nah dia mempunyai trauma di sekolahnya itu yang dimana dia itu mendapatkan bullying nih soal ras, ya kan, soal ras. Jadi dia tuh dulu waktu sekolah sering dibilang babi Cina, udah gitu petet, mana ada Islam petet katanya gitu. Katanya Islam kok sipit, tapi sipitnya itu diganti pakai petet gitu, kata-kata yang agak-agak gimana gitu kan. Terus udah gitu sering waktu itu aku juga, dia sempat nanya gini, Mama arti kata bangsat itu apa katanya. Loh kenapa, aku bilang ya soalnya aku diomongin sama temenku pakai nama dia, terus kamu tuh bangsat gitu loh. Terus aku bilang alah nggak usah didengerin, tapi kan yang namanya anak kecil ya, apalagi dia kan Gen Z kan. Gen Z tahu sendiri kayak gimana ya kan. Terus aku bilang udah nggak usah didengerin. Nah hal itu tuh sebetulnya aku sembunyikan dari bapaknya. Ya kan, jadi bukan aku nggak peduli, bukan, aku sangat peduli karena aku juga sempat tanya kan kok kayak gitu. Cuman memang ini kan sekolah Islam ya, bukan sekolah umum gitu loh. Yang notabene aku kan berharap anakku tuh mendapatkan bimbingan yang benar gitu kan, karena kan bimbingan di rumah kan mungkin hanya dari aku aja, yang itu pun sangat kecil gitu. Jadi aku memang mengharapkan dari sekolah. Nah terus udah gitu ternyata yang ternyata yang aku dapatkan itu nggak sesuai gitu. Mungkin aku paham sih karena muka anakku kan beda banget ya. Ibaratnya Cina banget gitu kan. Masuk ke Islam dan dia putih sendiri gitu loh. Tapi di situ juga ada adiknya. Ada adiknya. Jadi di satu sekolah itu ada adiknya, tapi adiknya itu kayak lebih kecil daripada dia. Jadi adiknya playgroup mungkin, nah kakaknya tuh kayak TK gitu kan. Tapi kan anak Gen Z itu hal kecil gitu tuh kayak dibawa sampai seumur hidupnya gitu loh. Itu yang aku kaget gitu kan. Nah terus udah gitu ya udahlah, akhirnya kita pindahkan ke sekolah. Mendingan homeschooling aja karena waktu itu kan lagi nge-hype-nya homeschooling tuh. Aku masukin tuh anak itu ke homeschooling yang berharap anak itu tuh bakalan lebih lebih paten lah pelajarannya, karena kan hanya fokus ke satu tujuan kan. Kalau sekolah Islam itu bukan kayak lumayan terkenal juga itu, lumayan mahal, tapi malah bikin si anak ini kok kayak autis. Jadi kayak autis tuh lebih diem, ibaratnya cepatnya mah katrok lah gitu. Terus sosialisasinya juga kurang, ditanya itu ketakutan. Wah, dan itu selama 2 tahun. Nah terus bapaknya itu ngoceh lah, kita sempat ribut gede lah masalah anak. Aku dibilang egois lah gitu kan, aku dibilang dia egois, kamu jangan egois katanya. Anak kita itu katanya kan, pokoknya banyak banget, aku sampai ya udahlah, terus mau apa aku bilang, ya kan. Jadi kita juga nggak mau ributin agama nih, kita berdua tuh nggak mau ributin agama. Kita berdua pertama kita nggak pernah ribut masalah agama. Kedua kita nggak pernah ribut masalah duit. Kita hanya ribut masalah keluarga. Serius, beda pendapat. Kita nggak pernah, serius. Mau kita kere pun, kita tuh nggak pernah ribut masalah duit. Terus dan akhirnya dari ketika dipindahkan di homeschooling ini, anak pindah ke Kristen kapan? Nah, udah gitu kan, dia ngomong nih kondisi keuangan kita juga bagus ya Beb ya. Lumayan bagus. Gak bagus banget gitu. Tapi lumayan. Nah dia bilang udah masukin aja ke sekolah bagus gitu loh, kan kita ada uang gitu, nggak usah terlalu inilah untuk sekolah. Udah akhirnya kita cari sekolah yang ibaratnya lumayan bagus di kota itu gitu kan. Nah dan masuk ke sekolah Kristen. Sengaja nih. Iya, karena memang di situ yang paling bagus. Sekolah Kristen. Jadi kita udah survei. Kalau kita sekolahkan ke Konghucu atau ke Islam sih tapi ini diarahkan ke sekolah Kristen. Bukan diarahkan. Tapi kita gini. Dari struktur sekolahnya bagus. Bukan. Jadi gini, aku ada 3 kandidat sekolah waktu itu, ya kan, 3 kandidat sekolah, 2 Kristen, 1 Kristen, 1 Katolik, 1 ya umum aja gitu loh, negeri gitu kan. Tapi dia bilang jangan negeri, swasta aja. Akhirnya eliminasi dong. Ya kan, eliminasi. Ya udah ini ada Katolik sama Kristen. Gitu. Di mana nih? Akhirnya aku riset. Aku yang riset, aku datang ke sana, aku lihat ada nggak ibaratnya
orang muslimnya di sekolah itu. Yang Katolik ini nggak ada. Nah yang Kristen ini ada. Ada orang Islamnya. Ada orang Islamnya banyak ya Beb ya. Biasanya sih biar punya teman lah nanti gitu. ya Betul, aku berharapnya seperti itu. sekolahnya itu ada Konghucu juga, ada Betul. ajaran Islam. Spesial. Sekolah yang ini. Makanya aku bilang, wah Beb kayaknya yang ini aja deh, aku bilang. Waktu itu juga SPP-nya lumayan tinggi ya Beb ya. Dia bilang udah nggak apa-apa katanya kan. Nggak apa-apa. Akhirnya kita masukin. Masukin tuh anak dua-duanya. Karena yang satu kan masih TK. Iya. Selisihnya kan 5 tahun kan. Nah terus udah gitu kita masukin 2. Nah waktu dia sekolah di situ kita tetap ngajarin agama Islam. Di rumah. Ada gurunya juga. Ada dan anak itu udah jago baca, mau doa mau makan, doa mau tidur, Al-Fatihah, udah bisa. Anak itu tuh udah bisa. Kalau misalnya alhamdulillah suka kayak gitu. Tapi tiba-tiba aku nggak tahu kenapa, mungkin pergaulan juga atau aku nggak ngerti juga bagaimana. Karena kalau misalnya kita ibaratnya main ngegas-ngegasan, aku juga ngegas dia untuk belajar Islam gitu loh. Tapi aku kan nggak ikut dia sekolah. Ya kan, aku nggak tahu di sekolah itu dia seperti apa. Tiba-tiba pas 1,5 tahun ya Beb ya, dia sekolah di situ, kaget dong aku. Dia tiba-tiba ngomong, Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Dan dia ngomongnya ke aku bukan ke bapaknya. Wah di situ aku kayak yang, Mama boleh nggak jangan jawab dulu gitu loh, tunggu bapakmu. Aku takut. Tante shock sendiri ya. Shock ketika sendiri. anak minta. Karena anak itu 8,5 tahun. Yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama. Anak itu masih 8,5 tahun dan dia nanya seperti itu ke aku. Atau mungkin di sekolah ada kasus bullying misalnya. Oh nggak ada. Oh, Aku aman. Aku melihat waktu si anak pertama ini yang cowok ini masuk ke sekolah itu, dia sosialisasinya tinggi banget ya. Aku juga kaget gitu loh. Tapi kenapa ketika aku ayo baca doa dulu, doanya kok beda gitu loh. Jadi nggak begini lagi atau nggak Bismillah gitu lah biar cepatnya gitu kan. Kok anak ini agak beda, aku agak wah ini gimana. Tapi aku tanya ke guru ngaji, dia tetap ngaji. Jadi kayak dia mencari sesuatu gitu loh. Anak 8,5 tahun. Iya, masih aku kaget juga. Terus udah gitu tiba-tiba dia ngomong pas bapaknya nggak ada. Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Wah, aku sampai itu kayak petir gitu loh. Pasti shock banget itu. Shock. Tapi waktu itu yang minta cuma 1 orang gitu kan. Nah terus pas udah gitu kayak aku tenangin dulu, aku siapin dulu, aku harus jawab apa gitu. Aku cari dulu nih karena ini agama bro gitu kan. Kita nggak main-main. Nggak main-main, apalagi itu anak pertama gitu kan, laki-laki satu-satunya yang kita harapin itu ya dia Muslim. Satu, kedua kan buat adik-adiknya. Betul. Terus akhirnya aku tanya dong. Nah pas tanya kedua dia aku nggak bisa nggak nangis aku. Aku tanya sama dia, kenapa gitu? Kan Koko sudah mama keluarkan dari sekolah itu. Dan itu juga kejadiannya udah 2 tahun yang lalu gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong, aku nyaman mah di Kristen. Wah itu aku langsung, ini juga mau nangis. Jadi aku waktu itu langsung nyaman, aku bilang kan. Aku bilang, emang selama ini yang aku ajarkan itu tidak membuat kamu nyaman, aku bilang kan. Terus udah gitu, dia ngomong, kenapa kamu? Aku tanya dulu, kenapa? Emang kamu ada yang maksa? Aku bilang, emang ada yang ngajari kamu? Enggak sih mah, tapi dia ngomong gini Beb sama aku, tapi nanti mami yang ngajarin katanya. Mami itu kakaknya dia. Mami itu, aku sampai, wah gimana nih aku bilang kan. Dan aku juga nggak bisa bilang enggak juga dan nggak bisa bilang iya juga saat itu gitu. Jadi aku diemin. Jadi waktu itu belum ada jawaban dari tante sendiri? Aku belum jawab. Kayak aku tuh jawabnya tuh kayak sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu loh. Setelah kejadian itu. Jadi kayak yang udah aku kayak ngindar terus. Karena aku sendiri takut gitu loh. Terus kayak yang dia tuh kalau suruh ngaji tuh banyak alasan mulu gitu kan. Nah terus aku sempet tanya lah sama temanku yang memang kayak temen curhat gitu loh. Aku harus gimana ya, aku bilang. Ini kayaknya apa ya, kayak yang aku udah gak bisa bawa bapaknya ke Islam yang sesungguhnya. Terus sekarang anak-anaknya juga
keluar gitu loh. Akhirnya aku tuh kayak yang oh ya udahlah aku bilang kan. Terus aku tanya lagi, waktu itu berdua aku tanyanya, emang Koko mau masuk Kristen itu disuruh siapa? Iya. Tanya dong, ya kan? Enggak sih mah, aku ngerasa kayak yang aku tuh lebih nyaman gitu loh. Dia cuma bilang nyaman Gak doang. ada alasan sama sekali. Iya kayak nggak mau ngeluarin. Aku juga nggak bisa maksa gitu loh. Iya. Dia cuma bilang aku lebih nyaman. Terus aku harus kayak gimana gitu loh. Terus akhirnya seiring berlalu anak kedua juga minta masuk Kristen. Itu kenapa alasannya? Kalau yang pertama mungkin sudah besar kali ya. Terus yang anak kedua tuh disusul kayak nggak nyampe 8 bulanan lah. Itu yang usia berapa? Yang selisih sama anak pertama tuh cuma 1 tahun 8 bulan. Oke, ya. Gitu. Terus dia bilang, aku lebih baik ikut Koko deh katanya. Aku pengen ikut Koko aja katanya. Tapi tanpa menyakiti hati aku. Aku mungkin ya anak-anak nggak mau ngasih tahu kenapa. Mungkin dia juga menjaga perasaan ibunya. Kalau positive thinking aku sih seperti itu. Jadi aku sebagai ibu juga harus gimana ya? Anak itu kan tidak diminta dilahirkan di dalam rahimku. Betul. Iya kan? Jadi kalau aku mau paksa pun aku juga nggak mau kehilangan mereka. Karena mereka tuh punya hak juga untuk memilih. Oke. Jadi ya waktu itu akhirnya keucap dari mulut kita berdua ya, aku juga dikuatin sama dia. Ya udah, apapun yang menjadi tujuan hidupmu, kamu yang punya, apapun yang kamu yakinin, itu pilihanmu. Mama sama papa ikhlas. Oke, baik. Tapi kalau yang ketiga? Yang ketiga ikut-ikutan. Itu kayaknya di usia berapa gitu? Yang ketiga sih waktu pas masuk situ juga ya Beb ya. Gimana kakaknya lah berarti kalau 2021. 2021 anak ketiga tuh masuk Kristen. Nah sekarang gini loh, tante Islam, Koko juga Islam, tante Islam, om juga Islam, anak Kristen, dua keyakinan yang berbeda di dalam satu keluarga. Apakah seorang tante, om sebagai orang tua gitu loh, tidak bisa memaksa anak untuk masuk Islam? Kamu aja deh yang jawab. Gini loh, kalau kita mengacu kepada Al-Quran kan, ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai orang tua kan ada kewajiban untuk anak ini biar kita tarik loh dalam satu keyakinan yang sama, sehingga kita nanti di akhirat bukan hanya saja dituntut sebagai pribadi yang baik, tetapi sebagai orang tua yang baik. Ya, gini itu loh. Bagaimana kok? Gini loh ya. Kita kalau misalnya kita maksakan mereka untuk ikut kita ke Islam, itu jatuhnya gak bakalan baik, gak bakalan bagus. Karena itu merupakan paksaan. Dan dia mungkin tidak ada rasa takut akan Allah gitu loh. Oh saya masuk Islam karena saya disuruh papa mama, karena saya dipaksa karena papa warisan mama, gitu loh. Jadi mereka mungkin tidak akan ada rasa takut akan Allah, akhirnya berbuat maksiat, berbuat yang macam-macam gitu loh. Nah terus kedua, kita ambil dari kisah-kisah Nabi lah. Nabi Nuh. Ya kan, tetap juga seorang Nabi aja tidak bisa menyelamatkan anak-anak juga kan. Ya, Nabi Ibrahim. Ya kan, bapaknya seorang pembuat patung berhala, juga tidak bisa kan. Nah, kita ini manusia loh. Kita ini manusia. Jawaban saya mau dengerin di tante. Kita ini manusia. Makanya kita bisa biar dia yang jawab, karena dia sampai baca cerita Nabi semua loh. Tapi mereka seperti Nuh sudah mengingatkan ke anaknya. Iya, kita pun sama. Kita bahkan memberi contoh setelah kita hijrah. Saya mualaf dia hijrah. Kita memberi contoh-contoh dalam rumah tangga. Kita berubah sifat kita ke lemah lembut sama mereka. Jadi kita mengajari Islam dengan perilaku kita, akhlak kita gitu. Jadi bukan karena dipaksa supaya mengikuti keinginan kita. Betul. Tapi ada gak rasa kecewa, rasa sedih ketika ada anak sendiri gitu loh, tante lah yang dilahirkan oleh tante, tapi mereka beda keyakinan. Kalau kecewa aku enggak ya. Aku enggak pernah kecewa sama anakku karena anakku enggak pernah ngecewain aku. Dia hanya memilih kan. Dia hanya memilih apa yang dia yakini. Tapi dia bukan anak yang durhaka. Jadi kenapa aku harus kecewa? Karena bagi aku agama apapun yang dia anut sekarang itu tetap
anakku. Betul. Secara ya artinya kemanusiaan sebagai hubungan ibu dan anak. Betul. Tetapi kalau secara hubungan keimanan, berarti kan anak tante ini gak seiman gitu loh dengan tante. Betul. Sehingga nanti kedepannya pun ya mungkin kan kita percaya adanya alam akhirat bisa Ya, seperti itu. Betul. Sekarang gini. Nggak sampai gitu. Ya. misalnya. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, kita menunjukkan akhlak kita setelah kita hijrah gimana. Jadi kita benar-benar menunjukkan lingkungan Islam itu sesungguhnya kayak gini. Kita Mereka begitu kan karena ada trauma Betul, dulu, ada waktu trauma masih dulu. kecil gitu loh. Jadi kita perbaiki perlahan-lahan, hatinya yang terluka dulu kita perbaiki perlahan-lahan gitu loh. Kita sebagai orang tua juga pasti berharap banget dalam satu atap rumah itu satu iman. Berarti Islam yang diajarkan ke anak bukan Islam yang dipaksa sebagai warisan, Enggak, tetapi aku nggak Islam mau. yang perlu notabene yang baik. Betul. Karena lagi-lagi aku bilang ya, kenapa aku nggak maksa dia? Ketika aku minta, bahkan nyawanya pun pasti dia kasih ke aku. 17 tahun loh. Iya kan? Kenapa? Karena aku percaya Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Ngapain aku minta ke dia? Dan ini jadi pelajaran buat kita Iya juga. kan? Ngapain aku minta ke dia? Ini Kalau pelajaran aku buat punya kita. Allah, Oke, baik. maka kasusnya anakku pun Iya. akan aku lakukan hal yang sama. Pertama adalah aku dan suamiku yang sekarang sudah masuk Islam akan mencerminkan Islam yang sesungguhnya seperti apa. Oke, baik. Nah, kamu jangan lihat karena Islam ini kan bagus, sempurna. Betul. Oknumnya ya kan Iya. yang Betul. bikin nggak sempurna, Iya. ya kan? Iya. Oknumnya. Maka kami berdua sepakat untuk menjadi cerminan Islam di keluarga kami. Baik. Itu pertama. Jadi gini, kalau misalnya papahnya nggak rajin sholat, suka maki-maki, mabok, nggak sayang sama istrinya, maka anak-anak bakalan melihat itu Islam. Oke. Tapi yang kita lakukan adalah suamiku lebih care, kita sering sholat berjamaah, kita lebih care sama anak, Oke, baik. kita suka, nak mama papa mau kajian nih, kamu mau ikut nggak? Ngapain mah? Kita mau dengerin ceramah, kita pelan-pelan kasih tahu, ya kan? Kita bener-bener pelan-pelan. Aku nggak bisa. Nah, kamu harus masuk Islam. Mama, papa, ini Islam. Kamu pokoknya harus masuk Islam. Kita nggak mungkin seperti Jadi itu. sejauh ini berarti dari tante sama om sendiri ya tetap ada. Ada. Kita Nggak kan. kita biarin. Oke, baik. Cuman ya prosesnya berbeda. Betul, berbeda dengan suamiku. Kalau suamiku ini kan Gen X ya. Iya. Anak kita kan Gen Z. Iyalah. Mohon maaf ya, Gen Z itu. Seperti contoh ya, kita seperti kayak acara-acara kayak Islam kayak kumpul keluarga dulu, terus ke acara lebaran kita berkunjung ke rumah-rumah ustaz, kita ngajak mereka. Ngajak. Dan mereka bilang, wah ternyata seru Orang ya. Islam, enggak, dia bilang gini, ternyata seru ya. Orang Islam tuh ternyata baik-baik ya. Oh, iya. Orang Islam, ngerti kan? Iya. Jadi kan di pikiran mereka itu Islamnya itu loh. semuanya gitu loh. Semuanya. Padahal ya individu itu, karena di Islam juga ada orang yang nggak baik. Iya. Tapi mereka tuh menangkap Islam itu seluruhnya. Seolah-olah semuanya baik. Nah itu. Dengan salah satu contoh tadi yang baik. Betul. Dia ngomong, terus aku bilang gimana Koko? Mau lagi nggak kalau misalnya mama papa ajak? Mau mah katanya. Iya tadi Koko diajak tuh sama ustadz main futsal katanya. Dia tuh ngomong gitu sama ustadz main futsal. Dan dia katanya. sampai tanya loh, kapan itu ada lagi acaranya saya mau ikut. Iya, alhamdulillah. Dan di sana kan ada Habib, Ustadz, Iya, udah iya, gitu artis-artis kan. Iya. Anakku tuh dirangkul. Dan akhirnya anakku lebih ke Ya mungkin merasakan ya, dia merasakan, oh ini loh yang dulu yang saya nggak suka, ternyata Islam yang sesungguhnya kayak gini. Ternyata memang kalau kita melihat dari keluarga ini unik ini. Sesuatu yang unik. Oh serius ini kalau kita lihat perempuan yang model kayak Tante Sylvia nggak ada kayaknya 1001 ini. Susah untuk memahami karakter yang berbau tentang keimanan itu. Pada Nggak umumnya bisa. masyarakat Islam itu orang-orang Islam memaksa anaknya untuk Islam. Nggak, aku nggak bisa. Aku walaupun kan ada sampai kayak gini ya komenan ya. Kamu tuh ibu bodoh. Oke. Kamu ibu bodoh. Kalau soal agama aku bakalan paksain ke anakku. Dia ngomong gitu. Oke. Ya kan? Itu aku baca. Tapi aku nggak mau debat. Aku cuman gini. Ya Allah kalau memang aku ibu bodoh, yang penting aku nggak dibenci sama anakku. Oke. Gitu loh. Aku nggak mau karena gini loh. Aku seorang ibu, tapi aku juga seorang anak. Oke. Paham ya? Iya oke. Konotasinya ngerti Iya, ya? oke, Aku pun seorang anak. Iya. Dan aku mendapatkan masa kecilku yang kurang bahagia.
Paham sampai situ? Jadi aku tidak mau menurunkan trauma hidupku, walaupun ceritanya beda, bukan soal agama dong, karena di keluargaku Islam semua. Tapi kan kita ngomong soal trauma. Ya, kita ngomong soal trauma nih. Ya, kita orang tua harus mengobati lah trauma yang ada dalam hati mereka. Gitu. Dan aku juga mau memutus rantai. Jadi gini, contoh gini. Ketika aku tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku, maka aku tidak mau itu seperti terjadi kepada anakku. Ketika aku tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari mertuaku, besok ketika aku jadi mertua aku tidak mau seperti itu. Aku mau deket sama menantuku. Ketika aku menjadi mendapatkan perlakuan yang buruk dari ipar-iparku, maka aku pun bakalan jadi ipar. Iya kan? Aku akan rangkul adik iparku atau siapapun itu yang berhubungan dengan ipar. Aku akan putus rantainya. Itu yang aku lakukan sekarang. Oke, luar biasa. Tapi Tante, ini saya ambil salah satu komentar dari netizen nih. Kita perhatiin kadang-kadang setiap netizen itu berkomentar seperti ini. Alah, dasar aja itu misalnya, biar cari panggung, biar makin naik rating Instagram dan TikToknya dan sebagainya. Jadi seolah-olah anak yang tidak diislamkan oleh tante dan om ini, mereka jadi ini tempat. Jadi maksudnya kemarin kan kita ngebahas misalnya suami tante sendiri masih Konghucu atau Buddha misalnya. Jadi nanti terus saja buat jadi iklan gitu, buat jadi ini gitu. Nah nanti setelah itu baru anaknya gitu loh. Jadi nggak habis-habis ini. Betul. Lagi nih, karena kita tahu ya, ibaratnya plus minusnya menjadi public figure kita bilang kan. Ya itu memang resiko. Tapi bagi aku berdua, selagi Allah ridho, yang lain masa bodoh. Walaupun dihujat habis-habisan. Nggak apa, nggak masalah. Dikatain tentang anak? Nggak masalah. Karena gini, Allah pemberi hidayah. Allah yang memberikan skenario seperti itu. Kalau misalnya dia bilang kalau nggak jual agama nggak makan, itu kan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut komentar kan? Iya tenang. Menurut komentar kan? Menurut deterjen gitu kan? Nah banyak tuh katanya Allah nggak jual agama nggak makan katanya kan gini. Sekarang aku bilang emang harga agama berapa? Apakah agama itu bisa diperjualbelikan? Tidak bisa. Kalau misal pun iya, lihat siapa pelakunya, apa yang aku dapat. Aku nggak dapat uang sama sekali ketika aku menjual itu. Aku mendapatkan uang dari affiliate, dari endorsement. Iya, tapi video-video yang ditampilkan sama tante ini kan video-video tentang keyakinan gitu. Keyakinan, yang berbeda. Betul. Jadi menimbulkan publik, orang-orang komentar ini kan berpikir ternyata dasar jual agama itu. Dan sekarang ketika suami masuk Islam, anaknya yang akan dijadikan bahan lagi kan. Nah gini, semua kan tergantung isi otak kita. Penilaian kan ada di kepala kita. Kalau kamu nilainya seperti itu, terus aku harus gimana? Iya kan? Harus ganti otaknya. Iya kan? Jadi aku selalu gini, aku mau selalu biarkan apapun komenan orang. Karena jujur ya, waktu dia Konghucu, aku Islam, terus suamiku Kristen, tiba-tiba dia masuk Islam, banyak banget orang yang minta maaf sama aku. DM? Iya, nge-DM banyak. Maafin ya katanya, ternyata aku tuh salah, Allah itu maha. Jadi akhirnya mereka sadar. Jadi kita nggak perlu membuat orang semuanya yang nonton kita itu suka sama kita. Biarlah mereka yang membenci tetap pada pendiriannya sendiri. Ngapain kita misalnya nih Mas Hilmi nggak suka sama aku, terus ayo dong Mas suka dong sama aku, apa aku ngapain? Ya udah, karena ketidaksukaannya Mas Hilmi misalnya terhadap aku itu yang akan merusak diri Mas Hilmi sendiri. Jadi ngapain gue pusing? Iyalah, ngapain? Ya kan? Karena gini, dihina kita nggak perlu kita tumbang, dipuji pun kita nggak perlu terbang. Biasa-biasa aja jalani hidup. Karena aku tuh sama Koko dari dulu lebih suka kita tuh ya mau bikin konten itu ya, misalnya mau bikin romantis, itu kita selalu pakai batasan. Nggak yang nggak yang sampai kayak gitu-gitu banget gitu kan. Tapi nanti pas di luar kamera kita tuh kayak sendiri-sendiri. Kita nggak seperti itu. Justru apa yang kita tampilkan di kamera, di real life-nya itu kita lebih dari itu. Kalau
kalau kata orang Jawa mah kita tuh lengket kayak umbel. Ya kan? Nempel banget itu di kehidupan nyata. Dan kayak mau tidur kita tuh kayak gimana itu. Tapi kan kita nggak posting yang seperti itu. Ya kan? Justru kehidupan real life kita dengan kehidupan yang kita share lebih menyenangkan yang asli. Iyalah, Islam gak dipaksa, Betul. keyakinan gak dipaksa. Akhirnya yang timbul itu yang terjadi kerukunan rumah tangga. Betul. Wah luar biasa ini. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, alah konten cuma jual agama, ya itu terserah lu aja deh. Gitu. Gue juga nggak perlu ngejelasin apa-apa. Iya ngapain? Aku nggak. Masalahnya gini tante, artinya ketika kita ngobrol masalah tadi, oke lah gitu. Artinya suami sudah Islam gitu. Walaupun kita mengenalkan nih tante sama om mengenalkan Islam ke anak, sampai tua nanti misal, mereka nggak mau masuk Islam. Terus aku harus ngapain? Ya setidaknya kan ada pergerakan gitu. Apakah dibiarkan saja sampai tua? Kita nggak biarkan. Kita nggak biarkan. Kita tuh hanya memohon lewat jalur langit. Oh, itu Tanpa satu yang diminta. betul itu aja. Jadi kan kayak Mas Hilmi atau deterjen yang di sini-sini nih, itu kan nggak tahu apa yang kita lakukan. Oke, betul. Ya kan? Kita hanya berusaha, berupaya dan berdoa. Sisanya Allah yang tentukan. Kalaupun ya, ternyata sampai gede sampai dia nikah, ternyata dia nikahnya sama orang Kristen juga. Dia tetap anak aku. Iya, ya sudah. Terus ada yang bilang gini katanya. Nanti tapi kalau kamu mati gitu, wah kasar-kasar kan ngomongnya kan, kalau kamu mati nggak ada yang doain kamu karena doa anak itu bisa bikin kamu masuk surga. Sekarang aku tanya, kalau orang tuanya bejat, anaknya soleh, emang tetap masuk surga tuh orang tua? Enggak lah, bejat kan? Enggak kan? Jadi doa itu tidak harus dari anak. Gitu, dan itu Allahu alam gitu loh. Yang penting tadi kan artinya orang tua sudah menyampaikan. Orang tua sudah menyampaikan. Bahkan aku udah bilang, Koko tadi udah bilang kan, Nabi Nuh aja tidak bisa. Kita ini siapa? Tapi kita tetap berusaha, berupaya dan berdoa. Apakah harus ditunjukkan juga? Apa upaya kita? Kan suka bilang gitu, nanti anaknya yang bisa bawa kita ke surga, yang bisa menentukan kita ke surga apa ke neraka itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri, amalan kita. Apa yang kita perbuat itu yang menentukan kita gitu, ke surga atau neraka. Bukan dari istri. Oh, istri saya soleh, saya nggak soleh tapi saya bisa masuk surga. Nggak kayak gitu. Nggak gitu. Anak saya soleh banget nih, ustadz, kiai, anak saya jadi tapi saya tetap maksiat. Nggak beriman sama Allah, tetap saya nggak bisa masuk surga gitu loh. Makanya yang menentukan ya perilaku kita sendiri gitu loh. Deterjen, dengerin lo ya. Nih dengerin, ini podcast pertama gue nih di tempat gue juga nih. Nih gue kasih tahu sama. Benar. Gue kasih tahu sama Lulu pada ya, kenapa kita bikin podcast ini, nanti kedepannya seperti apa juga. Gue cuman mau ngasih tahu. Kita masuk surga apa enggak itu kita yang tentukan. Bukan orang lain, istri, betul. Bukan orang tua, bukan anak, bukan suami. Karena waktu kita dijemput, ini orang lain semua. Orang lain semua gitu loh. Iya benar. Maksudnya orang lain semua, bukan ini yang menentukan kita ke surga apa ke neraka gitu. Tapi diri kita sendiri gitu. Saya buat apa kita ibadah, betul. Ya itu akan bertanggung jawab kan di hadapan Allah. Bukan misalkan kita udah beramal soleh semuanya, tapi anak kita tetap belum mau punya iman Islam apa itu, tetap mereka yang punya tanggung jawab sendiri sama Allah, bukan kita yang tanggung jawab sama Jadi intinya ya pemirsa deterjen semua, panas kayaknya. Pada intinya adalah ya, ini aku mau ngasih tahu aja, kita mengingatkan orang sah, boleh di Islam ada. Kita memberitahu orang, ini loh seperti ini, boleh. Ya kan, gak masalah, di Islam pun ada. Tapi kita harus tahu adab. Makanya pentingnya adab dulu baru ilmu. Anda punya ilmu tapi gak punya adab, percuma. Dan ada tuh ayat Al-Quran itu, la ikraha fiddin. Betul. Tidak ada paksaan di dalam agama. Betul. Kita menyampaikan, tetapi walaupun memang ketika disampaikan mereka tidak mau menerima, ya sudah. Ya sudah. Salah kita sudah. Betul. Jadi kan aku udah bilang, banyak orang Islam, mereka tuh punya ilmunya nih. Mereka tuh dididik, mereka tuh baca Al-Quran juga,
tapi mereka nggak punya akalnya. Makanya di Islam itu ada akal dulu baru ilmu. Nah yang kita punya ini adalah akal dulu, ilmunya kagak ada. Sekarang kita belajar ilmunya. Itu yang bahaya. Yang bahaya itu merasa diri itu udah paling berilmu itu Betul, bahaya. itu bahaya. Itu fase yang paling bahaya. Fase yang bikin kita itu, kita kan banyak tuh, mereka tuh sosok yang oke, sosok yang bagus, ternama, imannya kuat. Banyak loh, serius, yang waktu zamannya aku itu, yang ibaratnya Habib-Habib, Gus ya kan. Yang mereka tuh nggak jaga ketikannya, yang ngetiknya tuh beda lah, macam-macam. Sampai artis-artis pun banyak, ya udah nggak laku mungkin ya. Jadi cari ke sini. Ya berarti kan mereka nggak pakai adabnya. Betul, mereka nggak pakai adabnya. Padahal yang aku ceritakan sama Koko tuh bukan kita, ini loh kita nikah beda agama boleh, bukan seperti itu. Tapi kita tuh lebih ke ini loh toleransi beragama. Ya inilah toleransinya. Toleransinya. Kita saling menghargai antar satu sama lain. Di luar dosa, kita ini dewasa. Kita tuh sama-sama tahu. Iya, betul. Di luar dosa ya. Tapi apa yang menentukan dosa itu Anda? Kan balik lagi. Bukan. Karena aku ketika menikah sama dia dan aku menjalani kehidupanku, aku lakukan secara sadar. Ya aku nggak gila, aku belum kehilangan akal gitu loh. Ya kan? Dan kita share konten gitu kan juga, kita itu nggak tahu kan doa mana yang bakalan dikabul sama Allah. Betul. Ya kan, kita share terus banyak doa, saya doakan ya semoga anak nanti dapat hidayah. Kan kita nggak tahu. Makanya kita Dengan kita 17 tahun beda agama, dia share konten tentang saya beda agama, kita nggak tahu. Mungkin doa dari mereka salah satu yang diijabah, akhirnya saya mualaf. Kita kan nggak tahu gitu. Makanya kita tuh berdua tidak pernah fokus pada hujatannya. Ya, alhamdulillah berarti Alhamdulillah. artinya terjaga gitu. Makanya kan banyak orang bilang kan, banyak orang bilang, lu kok mentalnya kuat banget. Karena kita tidak ngambil yang head comment-nya. Aku aja yang baru istilahnya kenal dengan Tante Sylvia 1 tahun yang lalu kan. Istilahnya salut dengan keluarga ini gitu. Sampai akhirnya ini kok Aguan kok Muaz masuk Islam gitu dengan sabarnya. Waktu itu kita ketemu saya belum mualaf ya. Udah. Tapi kita Saya udah mualaf udah mualaf. Kamu kan dia bulan Juli. Kamu kan bulan Enam. Saya belum Juni. Belum Kita nggak share dulu karena aku takut Ain juga kan. Masalah. Tapi untuk kamu sendiri nanti Tante juga tanya nih hijrahnya kan kemarin kan nggak pakai hijab. Sekarang pakai hijab. Apa yang membuat masuk Islam? Ya. Karena istri, karena orang lain, atau karena karena sesuatu musibah yang menimpa kita berdua. Menimpa kita berdua. Kalau musibah mungkin ya sering lah terjadi. Betul. Ya ceritanya. Saya kehilangan uang yang cukup banyak dan kehilangan adik ipar juga. Adik mulung. Iya. Oh ya adikku, adik ipar sama Betul, saya kehilangan adik kandung gitu loh. Jadi kita itu, saya dapat hidayahnya itu waktu itu pas musibah itu muncul dan kita tahu kita kehilangan sejumlah uang yang cukup banyak. Stres lah. Dan kita stres berat dengan masalah di belakangnya begitu banyak. Akhirnya saya sama istri saya itu waktu itu nangis hebat di dalam mobil itu, nangis hebat. Kejadiannya adik iparku tuh belum bunuh diri ya. Belum bunuh diri. Belum. Satu hari sebelumnya. Jadi kita udah tahu nih uangnya hilang. Kita juga stres karena kan banyak gila itu tuh uang yang kita cari tuh benar-benar uang halal gitu loh, bukan uang yang apa gitu, bukan. Dan kita perjuangkan uang itu tuh benar-benar gila-gilaan. Beneran sampai kita tuh pernah naik sepeda ongkel, terus panas-panasan, diusir-usir orang, lab 24 jam. Itu uang itu. Tukang kredit keliling. Tapi yang door to door. Dari musibah ini di arah mana? Maksudnya kenapa begitu langsung mengenal Islam, pengen masuk Islam? Enggak, bukan langsung mengenal. Jadi dia tuh minta diajari dulu. Jadi pas waktu kejadian kita udah tahu nih kita hancur. Bukan hancur lah, jatuh lah ya ibaratnya. Maksudnya kan ketika hancur kenapa harus ke Islam? Jadi waktu kita pulang, pokoknya kan kita udah gemeter nih. Uang udah hilang udah ibaratnya wah ini jatuh miskin nih gitu kan. Nah, terus udah gitu dia nyetir mau pulang kita. Kita tuh nangis tuh berdua nangis di dalam mobil. Terus
Nangis bilang, hebat tuh. Nangisnya sampai terus nyetir juga agak goyang-goyang kan. Itu kita mau ke jalan raya yang banyak truk-truk dong. Aku bilang mendingan stop dulu, kita selesaikan dulu nangisnya karena aku juga pingin nangis. Jadi aku takut nggak jadi nangis gara-gara takut nabrak juga gitu kan. Karena aku nggak mau mati cepet nih ceritanya kan. Terus aku bilang, Beb pinggirin dulu, ayo. Ada tuh aku sempat share videonya, tapi cuman tuh rekaman dashboard gitu loh. Nah terus aku bilang, Beb berhenti dulu. Aku bilang, ayo berhenti dulu kita selesaikan nangisnya. Terus aku bilang, pas dia akhirnya nepiin. Terus kita ngobrol-ngobrol dulu tuh. Udah nggak apa-apa Beb, aku bilang nggak apa-apa. Kita kan dari awal pernah hidup susah juga, nggak apa-apa. Uang bisa kita cari lagi. Jadi kayak aku meyakinkan dia lah gitu kan. Karena jujur kan balik lagi aku bilang kita tidak pernah ngeributin uang. Kita tidak pernah ngeributin anak. Kita hanya ribut masalah keluarga. Ya kan? Pernah ribut kan? Pernah ribut, pernah. Terus udah gitu aku bilang sama dia, udah kita menepi, terus kita ngobrol, aku yakinkan dia, udah ini hanya uang, tidak masalah. Aku bilang nanti kita coba lagi. Aku bilang kita kan masih muda juga, kita coba lagi. Terus dia bilang aku tuh, pokoknya dia nangis hebat kan. Tiba-tiba azan, cedar azan. Jadi Isa. kita itu berhentinya pas ternyata di belakang itu ada masjid. Ada masjid. Kita juga gak sadar di belakang ada masjid gitu loh. Gak sadar. Nah terus azan muncul ya kan, dia diem. Gue juga nggak mungkin nyerocos dong. Aku juga diam. Terus aku ingat banget dia tuh cuman begini doang. Terus aku tuh gini ke sandaran mobil, kaca mobil. Aku diam. Terus dalam pikiranku tuh, wah mampus ini. Dalam pikiran tuh gitu. Wah gimana nih cara bayar utangnya? Aduh gimana ini? Gini. Udah deh jatuh ini, gue jatuh. Jadi yang di pikiranku tuh cuman kayak itu doang gitu kan. Wah udah deh tamat riwayat ini. Hasil 17 tahun cari. Terus yang hancur nih bukan gua aja nih. Kan aku nafkahi keluargaku juga kan. Waduh gimana nih, aduh gitu. Tiba-tiba azan berhenti. Dan itu tuh azan tuh jelas banget. Karena di belakang kita. Iya, waktu Isya itu ya. Isya. Dia berhenti, bunyi dong krek gitu kan. Nah akhirnya aku gini. Lihat terus kayak dia tuh kayak ngapus-ngapus matanya dia. Terus dia pegang gini, ingat banget. Terus dia gini, kayak menghela napas. Gitu kan kayak hembuskan gitu, kayak tenang gitu kan. Terus dia balik ke aku, Beb, ajari aku Islam Beb. Wah di situ aku langsung nangis lagi. Langsung nangis lagi. Aku langsung nangis lagi. Kejadiannya di situ ya? Kejadiannya di situ. Kita Islam dengan setulus hati gitu, bukan paksa gitu. Enggak, karena aku tuh nggak pernah maksa dia. Terus udah gitu, pas dia ngomong ajari aku Islam, aku kan peluk ya. Aku peluk dia. Allahu Akbar, aku bilang kan. Kayak saat itu belum baca syahadat. Belum, kan cuman ajari. Yang diajarin dulu. Iya. Bagus itu. Ajari aku Islam, cuman gitu dulu belum. Terus aku peluk kan, ya Allah, wah pokoknya gimana lah kayak. Kayak aku tuh, uang berapa tuh puluhan miliar kecil. Jadi kayak gitu, ini lebih gede gitu kan. Jadi aku peluk dia, aku rangkul dia kayak. Terus aku juga sempet tanyain kenapa. Jadi saat lagi nangis-nangisnya ada sedikit kebahagiaan berarti ya. Kayak yang duit gitu loh. Karena iya kita kan udah pernah posisi banyak duit juga ya. Dan sebetulnya biasa-biasa aja. Sebetulnya dirubahlah mindset tuh semua butuh uang itu memang betul ya. Uang adalah segala-galanya itu betul. Tapi ada yang lebih berharga. Ada yang lebih berharga sebetulnya daripada itu. Ketenangan batin. Serius. Itu yang aku dapat sekarang. Lebih berharga daripada uang yang dulu. Ketenangan batin tuh ternyata lebih berharga. Jujur. Serius. Itu mungkin kalian tidak bisa masih apa sih maksudnya bingung. Itu harus dapat hidayah dulu sih baru ngerti maksudnya. Serius. Karena jujur. Pernah diterpa musibah dulu. Betul. Karena kita berdua pun dulunya itu adalah menganggap kita harus ada uang tuh kita bahagia udah gini. Tapi Om, Islam yang dianut sama Om ini lebih mengena ketimbang Islam turunan loh. Iya.
Makanya beberapa mu'alaf, orang-orang yang dulunya pernah ini terus mu'alaf itu lebih hebat ibadahnya. Wah, lebih gila sih. hatinya ikhlas. Gila Karena dia sih. merasa Islam. Dia jujur ya, Iya. gue tuh sebetulnya malu sama dia. Makanya tadi tanyakan kenapa Nah, bisa. kenapa berhijab? Oke, nih gue jelasin, gue kasih tahu. Kayak gitu. Gue pakai Kenapa seksi-seksi. berhijab setelah umroh? Iya kan? Oke. Sebenarnya gue malu. Sebetulnya gue malu. Kenapa? Oke. Karena ternyata suamiku itu bisa Islam daripada aku yang Islam. Islam lahir. Ya, daripada aku yang Islam dari Tapi lahir. nggak pakai hijab juga kan suami biasa aja. Biasa enggak. Ketika di Jadi luar. betul. Jadi gini, aku waktu itu sempat bilang sama suami aku, tolong tapi aku nggak mau pakai hijab ya, aku bilang. Aku sempat ngomong ya. Ya, walaupun sudah Islam. Tapi aku nggak mau bahkan aku bikin konten. Ya. Aku udah bikin konten, aku nggak bisa gitu loh karena kayak berat banget nih. Ya. Aku nggak mau nanti ketika aku pakai hijab buka lagi kayak dipermainin gitu loh, cuman alat fashion aja. Itu aku nggak mau. Jadi aku sempat bilang bahkan aku jadikan konten tuh setelah aku umroh banyak yang tanya, aku bikin. Coba lihat aja deh di IG sama TikTok aku. Terus banyak yang tanya apakah bakalan berhijab, aku bilang tidak. Kenapa? Karena aku nggak mau kalian itu berekspektasi tinggi sama aku bilang. Aku jelasin. Dan hijab itu bagi aku tuh sebuah sekarang ini sebuah tuntutan, kayak berat banget gitu loh. Iya. Aku nggak mau nanti ketika ada sesuatu something atau apapun terus aku buka lagi tuh hijab. Kan banyak yang seperti itu. Iya. Banyak banget, bukan banyak lagi. banget, itu Banyak sudah banget. terjadi. Nah, makanya terus udah gitu kan berjalan nih waktu nih. Loh kok laki gua ini kok Makin bagus. makin bagus gitu kan. Islamnya. Gua yang Islam dari lahir ya gini-gini aja. Ya gini-gini aja. Kenapa sholatnya dia yang lebih semangat daripada gue gitu kan. Waduh, gue bilang kayak gue tuh malu sendiri gitu loh. Terus gue tuh mikir gini, gue minta sama Allah tapi gue gak mau memperbaiki diri gue juga gitu loh. Allah udah kasih nih. Ibaratnya Allah tuh udah kasih lu buka mata lu gitu kan. Terus aku tuh kayak mandangi diri aku pegang jilbab. Wah tapi enggak takut. Aku bilang Tapi dia. Aku juga kasih tahu dia terus gitu loh. Tapi Om sendiri nggak ada ngomong misalnya pakai hijab dong. Enggak. Saya sih kasih tahu Dia dia. kasih Saya tahu kasih tahu aja. dia. Kan dia kalau lagi live kan banyak yang komen. Cici bagusan cantikan pakai hijab loh. Jadi saya bilang kasih tahu dia, kamu jangan pakai hijab gara-gara komenan orang puji-puji kamu lebih cantik pakai itu. Tapi pakai kamu hijab. harus dari hati. Karena saat kamu pakai hijab kamu membawa agamamu loh, gitu loh. dia ngomong Jangan sampai kamu pakai hijab tuh nanti lepas lagi hijab. Dia nggak mau. Itu sama aja dengan mempermainkan agamamu sendiri. oh langsung itu keluar dari mulut malam. Waduh. Aku nggak mau. Itu memperbaikkan agama sendiri. Betul. Iya. Lepas. Betul. Nggak istiqomah. Betul. Kan mereka lihat konten aku waktu umroh kan full hijab kan. Nah banyak lah komenan cantik banget kamu pakai hijab gitu. Pakai hijab itu tante setelah umroh atau gimana? Setelah umroh. Setelah umroh. Jadi pas pulang umroh tuh nggak pakai Setelah hijab. kita bertemu dengan ya guru lah ya. Papa John. Oke. Jadi Dulu lah, waktu itu aku tuh dipertemukan sama Papa John, kita duduk kayak gini kan. Ada Papa John, ada Bang Roni gitu, terus ada aku sama suamiku. Ya sebetulnya kita tuh nggak ngarahnya ke aku mau pakai hijab bukan, tapi tiba-tiba ada satu tuntunan yang Papa John tuh bilang, kenapa kamu nggak mau pakai hijab? Terus aku jujur dong, berat, aku bilang. Bukan hijab yang berat ya, bukan. Maksudnya menjaganya itu sangat berat Papa John, aku bilang kan. Aku kayaknya belum bisa. Langsung dikeluarin itu ayat. Gue nggak bisa deh kalau pakai fakta. Serius, gue nggak bisa kalau pakai fakta, jujur aja. Yang dikeluarin fakta loh. Kamu buka ayat segini. Dalilnya. Gue baca tuh. Suruh bacain, jangan baca di dalam hati, suruh bacain. Terus udah gitu. Kenapa kamu takut pakai hijab? Takut nggak dapet endorsan gitu deh. Sumpah dia ngomong gitu. Kamu buka ayat segini sampai segini, gitu ya kan? Buka lagi. Tapi di situ tuh hatiku tuh kayak yang kayak yang hasil gitu kan, kayak yang mau nggak gitu. Pas ada satu ayat yang ibaratnya dalam banget sih bagi aku. Kamu mau berhijab sekarang, apa nanti pas ajalmu
Oke. Itu. Iya. Pas ajalmu datang, apakah kamu masih sempat bisa bertobat untuk, kan hijab ini kan wajib. Iyalah. Kewajiban untuk perempuan, ya kan? Nah, ada tuh dalilnya yang dia keluarkan plus kata-katanya yang dia keluarkan. Itu langsung aku nangis. Aku nangis di situ dan aku kayak yang, ya Allah bantu aku aku bilang. Tiba-tiba aku tuh bilang gini, Papa John mau nggak jadi saksi aku, aku bilang. Wah, aku di situ aku ngomong. Wah, tapi aku ngomong tuh sambil nangis. Sampai gitu. Tapi aku pegang tangan dia. Aku ngomong sambil nangis-nangis, aku bilang, ini hijab yang aku pakai sekarang ini tidak akan aku pernah lepas lagi. Sampai mati, aku bilang. Jadi bukan sampai kapanpun, tapi sampai mati, aku bilang. Terus di situ aku berjanji, aku bilang. Berjanji bukan untuk suamiku, bukan untuk Papa John juga karena keluarin dalil-dalil, bukan, tapi semata-mata untuk Allah. Dan aku berterima kasih sama Allah gitu loh. Aku berterima kasih, makanya dari situ aku langsung sampai oke, sah jadi kayak kawin itu. Aku juga jadi lucu gitu kan. Kayak akad ya. Kayak akad gitu kan. Akad pakai hijab itu. Oh, alhamdulillah katanya. Berarti Sylvia nggak buka lagi hijabnya ya? Enggak. Itu. Dan aku langsung mutusin itu pakai. janjinya bukan sama orang, tapi sama Allah langsung. Bukan, langsung sama Allah. Dan aku nyebutnya aku janji sama Allah. Dan betul. Dan udah gitu, kan orang-orang pada kaget ya. Iya. Pada kaget Sylvia Tan ini hijabnya tuh nggak yang dibelit-belit dulu. Iya. Tapi langsung dar panjang. Kaget kan orang-orang. Kalau orang iya. Biasa kan orang harus ini dong, harus kayak step by step. Yang ini dulu, gitu kan. Tapi kalau aku tuh kayak langsung panjang. Enggak, kapan lagi gitu loh. Iya sih. Kapan lagi? Aku sekalian. Daripada bertahap. Betul. Sampai akhirnya aku tuh, karena kan aku beli tuh himar-himar gitu kan. Aduh kok sakit ya, pusing gitu kan. Aku ngomong sama dia, Beb pusing banget tuh Beb. Aku sumpah aku ngomong gitu sama dia. Aduh Beb, pusing panas, aku bilang. Itu kayak aku tuh kayak ngeluh terus gitu loh. Pakai kan berat, aku udah bilang pakai kayak gini tuh berat banget gitu kan awalnya. Terus aku bilang, Beb panas sumpah Beb. Ya udah beli yang bagusan kata suamiku. Cobalah yang agak mahalan gini-gini. Mungkin kualitasnya gitu kan. Sampai pas waktu itu kita umroh itu ya Beb ya. Kita tuh luar biasa itu. Iya, yang umroh itu kita tuh kayak yang disuruh Allah gitu loh. Disuruh Allah, kan kita jatuh nih, disuruh buka bisnis. Buka bisnisnya tuh justru himar. Dan itu tuh ada ceritanya. Ada ceritanya Beb ya. Yang himar ada itu kisahnya. ada kisahnya. Jadi nama Ruhi itu kita dapat di Madinah. Jadi ada anak ya Beb ya. Anaknya tuh kayak anak Bangladesh kayak itu, kayak anak India. Bukan. Jadi dia tuh lagi teriakin anaknya, Ruhi. Aku pikir Ruhi itu ya RUHI gitu kan. Terus calo kayaknya India sih gue bilang. Calo Ruhi gitu kan. Terus udah gitu ya udah ketangkap kan nama itu. Terus udah gitu pas di Mekah. Kita beli himar waktu itu ya. Himar harganya tuh kayak 600.000. Wah mahal banget dah bagi kita. Sekarang itu 600.000 mahal banget. Terus aku nangis-nangis di himar itu. Nangis sampai berpulau nih. Himar nangis ya, umbel lah apa di sini semua. Terus tiba-tiba kayak ada suara Ruhi gitu loh. Pas di depan Ka'bah. Kok Ruhi mulu? Aku ngomong kok Ruhi mulu gitu kan. Siapa itu Ruhi gitu kan. Terus udah gitu kita makan dong di yang Zam-Zam Tower itu loh. Ya kan? Ada tulisan Ro, R, sama H. Dibacanya apa? Iya kan? Terus Allah tuh kayak yang bisnis himar gitu loh. Jadikan itu bisnismu juga. Dan alhamdulillah sampai dong. sekarang dari kisah Iya, ini yang aku pakai. Iya. Ini yang aku pakai. Dan aku tuh sampai alhamdulillah, dan aku kan udah jualan nih, ya kan udah jualan. Orang-orang tuh pada bilang, wah ini enak Ci. Dan aku ngerasa kan nama Ruhi sendiri itu kan artinya seseorang yang menyentuh hati. Ya kan, itu ada artinya. Dan ini Ruhi yang pertama kita keluarin ini Seba. Seba itu artinya ya seseorang yang mengucap janji.
Jadi semua tuh ada artinya. Oh, luar biasa. Makanya perjalanan kita itu bukan kita semata-mata. Jadi gak gampang gitu loh. Betul. Artinya jangan sering menghujat gara-gara misalnya. Betul. Jangan semata-mata prosesnya. konten aja, konten aja. Kan mereka kan Islam sendiri. Tapi satu lagi nih Tante, mungkin yang terakhir kan itu pertanyaan. Tante kan sudah berhijab. Istilahnya sudah hijrah lah. Kalau kemarin kan kita nggak berhijab. Terus Om sendiri juga sudah Islam, sudah hijrah. Nah sekarang mungkin, mohon maaf nih Tante. Jadi ada beberapa foto video yang di Instagram, di TikTok yang nggak pakai hijab. Kenapa nggak dihapus? Konon katanya kalau dalam Islam itu nanti kalau dilihat terus jadi dosa. Jadi dosa jariah. Oke. Orang sudah hijrah, tapi dosa jariahnya selalu ada. Bagaimana? Oke. Ini yang terakhir. Ya ini yang terakhir ya. Gua jawab deh, gua jawab. Ini yang punya ininya nih. Benar. Bagus nih pertanyaannya nggak ada di podcast lain. Kagak ada. Dia loh Tante menurut. Betul. Itu betul. Aku nggak menampik. Tapi apakah kamu tahu berapa banyak yang sudah aku hapus? Ya sebagian besar kurang tahu. Ya kurang tahu kan? Iya. Ada yang aku hapus, tapi ada yang tidak aku hapus. Kenapa? Satu, aku ingin orang-orang juga melihat ternyata Sylviatan hidup itu berproses. Makanya aku udah bilang, aku tuh tidak bisa disuruh, aku tidak bisa diperintah, apalagi sama manusia. Biarlah aku berproses. Karena aku juga tujuanku adalah menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Kenapa harus maksa seseorang ketika seseorang itu sedang berproses? Justru kalau kamu paksa terus, kamu hantam gini-gini terus, orang itu bakalan berpikir, kamu tuh pakai nggak sih akal kamu? Bahwa Allah aja memberi kesempatan, memberi waktu. Iya, luar biasa ini. Gitu. Jadi untuk netizen ini, yang dilihat ke Sylviatan itu jangan dulu gitu. Artinya proses yang dilakukannya ketika sebelum hijrah, sebelum pakai hijab dan sekarang sudah pakai hijab. Kalau misalnya di Instagram nih contoh dihapus semua nih yang nggak pakai hijab, ya orang ngelihatnya udah baik gitu. Jadi nggak tahu gitu. Karena kita juga punya sisi kelam, kita punya sisi gelap. Jadi akhirnya jadi pembelajaran. Dan tadi kan katanya kalau kita melihat di orang yang nggak pakai kerudung, misalnya itu kan orang-orangnya dapat dosa, apalagi ini kan dosa jariah misalnya seperti itu. Ya kita melihatnya dari sisi mana dulu. Betul. Kalau melihatnya dari sisinya misalnya karena nggak pakai kerudungnya, karena cantiknya misalnya dan sebagainya, ya dosa. Istri orang gitu loh. Tapi kalau melihat proses yang dilakukan dari semenjak nggak berhijab sampai berhijab, saya rasa itu menjadi yang positif. Tapi aku take downin semua yang seksi-seksi loh, sisanya nggak seksi kok. Jadi it's okay menurutku. Mungkin ada sisa-sisa juga yang ada kerjasama sama brand-brand ya. Nggak mungkin kita take down dong. Nggak mungkin kita take itu down. Orang udah bayar kita take down. Dan itu bayarnya. itu bisa jadi masalah juga Ya, gitu. mungkin nanti perjanjian kontraknya udah selesai, udah habis, bisa di take down. Makanya aku bilang semua berproses. Jangan maksa-maksa. Beda ya, Betul. Oke, saya baru tahu nih pendapat ini. Ya kan, beda sama konten yang tidak ada kerjasama, bisa aja gampang kali di take down. Kita apa namanya tuh foto-foto yang di pantai pakai bikini hilang semua udah. Saya seorang laki aja. Tatoan loh. Foto saya yang kelihatan nggak pakai baju waktu di pantai, saya take down semua. Saya asik semua. Hanya yang benar-benar ya kita pakai celana panjang tapi nggak berhijab itu aja sisanya. Itu istilahnya masih kebanyakan umum orang. Betul. Kalau yang bikini-bikinian kamu cari aja. Oh iya, jadi bener tuh dari satu penonton tuh. Jadi kita yang dilihat itu dari konten-konten Tante Sylvia dan Koh Muad ini ya prosesnya yang dilalui. Jadi jangan menghujat, percuma sudah hijab juga tapi foto-foto dulunya, konten-konten dulunya masih dibuka, masih dilihat banyak orang, jadi dosa jariah gitu kan. Tapi jangan seperti itu, kita lihat sekarangnya orang kan butuh proses. Betul. Gitu untuk menjadi lebih baik, biar tahu juga. Betul. Artinya ketika seseorang menjadi baik itu ternyata ada masa kelamnya. Ada lah. Karena nggak langsung kita jujur jadi baik. kan jadi seorang influencer atau public figure itu gak semudah yang kalian lihat gitu loh. Mau take down karena itu ada kerjasama, ada mungkin juga video yang dulu dia bikin terus di-share sama orang brand lain. Apa orang kan gimana kamu mau suruh take down? Gak mungkin kan. Lu mau bayarin kan gitu. Bayarin dong. Proses semuanya berproses. Makanya hidup
Itu ibadah paling lama itu belajar. Belajar. Bukan menikah ya. Menikah kamu bisa menikah Salah, setahun 2 tahun cerai. Cerai. Belajar itu yang Belajar paling- itu. Makanya untuk menerima keadaan, belajar Betul. untuk segalanya. Betul. Oke. Dan kalau selama kita belajar, jangan menganggap kita itu paling berilmu. paling pintar, paling berilmu. Itu wah itu Itu makanya kita bisa selalu jatuhin kita. apa ya, dapat ilmu dari ustadz-ustadz gitu. Makanya ustadz selalu mengingatkan selama kita masih proses, masih hidup itu belajar. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa paling berilmu. Itu intinya. Jadi penonton ini luar biasa nih keluarga ini. Makanya kita dibilang bodoh pun ya kita diam-diam aja. Satu-satu yang gitu. Kita diujar udah kita biarin aja. Iya kan lihat kan? Kita baca, bukan nggak dibaca, kita baca. Ini orang-orang yang saya bukan pembelaan ya kepada keluarga Tante Sylvia, tapi Enggak lah dari tadi bagi orang nanyanya tajam mulu, bela apa? Bela nanyanya tajam semua coba. bagi orang yang nggak kenal mungkin pasti ya bisa-bisa menghujat, Ya. tapi bagi orang yang kenal ternyata ya yang kita cari adalah proses untuk menuju baik gitu loh. Betul. Menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah, bukan melihat ke belakang yang pernah kita lalui gitu. Malah ngapain? Orang-orang itu betul. Jadi ketika kita melihat ke belakangnya salah, belum tentu ke depannya salah. Bisa Betul. saja menjadi yang lebih baik. Kadang-kadang ada orang yang dari kecil misalnya baik, ke depan nggak baik. Itu yang nggak bagus gitu Tante. Betul. Baik, terima kasih nih Tante Sylvia dan Ko Muaz atas waktunya di ruang tamu, di Sama-sama. rumah sendiri gitu. Menjadi ini yang pertama. Menjadi yang pertama perdana di podcast ruang tamu. Kira-kira mau ngundang siapa? Coba dong Nanti komen. untuk minggu depan tolong komentar sebanyak-banyaknya. Betul. Kira-kira siapa yang akan diundang. Betul. Gitu. Jadi silakan komentar yang banyak, di subscribe, juga nanti silakan di likes and share sebanyak-banyaknya. Karena Tante Sylvia dan Ko Muaz kita sudah ada podcast ruang tamu. Tepat di sini kita akan membahas seputar tentang hijrah, tentang sosial masyarakat ataupun apapun yang lagi viral dan sebagainya. Betul. Oke, terima kasih Tante Sylvia dan Ko Muaz. Sama-sama.